kepingin ini. Oh, saya mau memberkati orang itu. Kenapa saya ingin berkati? Jangan sampai Anda sepertinya kepinginanmu baik, keinginanmu mulia, Anda ingin berkati orang, ternyata ujung-ujungnya Anda ingin mendapat pujian. Seperti yang saya sampaikan di bulan lalu ya. Jadi Anda tanya, kenapa? Why-nya kenapa? Why? Kenapa saya begini? Kenapa saya ingin jadi sukses sih? Kenapa saya kepingin sih jadi orang yang begini dan begitu? Kenapa saya ingin kaya? Kenapa saya ingin jadi berkat? Setelah Anda menguji hidupmu, hatimu dengan kewaspadaan, Anda tanya kenapa? Anda juga pernah diajarkan bahwa Anda tanya, bagaimana kalau keinginanmu nggak tercapai? What if? Bagaimana jika saya itu kepingin berkati orang itu loh, tapi ke orang itu responnya jelek ya. Kalau keinginanmu tidak tercapai itu kenapa? Anda kecewa apa enggak? Kalau Anda kecewa, Anda belum sepenuhnya murni, mungkin setengah murni atau setengah tulus. Kalau ternyata Anda berharap timbal balik, berharap dihargai, sudah berbuat baik kok diresponi jelek, sudah bermaksud baik kok responnya tidak baik. Ternyata hati Anda setengah tulus, mungkin Anda kurang murni di hadapan Tuhan. Nah, waktu Anda waspada, hati Anda memurnikan dengan banyak pertanyaan ke dirimu sendiri sebelum Anda melakukan sesuatu, sebelum Anda ingin sesuatu. Setelah Anda membayang-bayangkan kalau tidak berhasil bagaimana, kalau tidak sesuai harapan bagaimana, Anda tetap melakukan, itu artinya Anda memang punya keinginan yang murni. Maksudnya, motivasinya murni. Menguji motivasi itu mencegah Anda untuk menjadi kecewa, mencegah Anda kepahitan, mencegah Anda jatuh tenggelam dalam kecewaan, apapun itu. Anda yang muda, kenapa sih Anda nuruti orang tua Anda? Kenapa hormati orang tua Anda? Kenapa waktu orang tua Anda suruh ini Anda melakukan? Ternyata ujung-ujungnya bukan karena Anda mengasihi orang tua Anda, tapi kadang-kadang supaya Anda nggak dimarahi. Ini motivasi yang salah, motivasi yang nggak murni. Hatimu bukan karena sayang sama orang tuamu, tapi engkau supaya nggak diomeli, jadi Anda nurut. Nah, ini motivasi yang salah, motivasi yang nggak pas. Ini yang saya maksud kemarin di bulan lalu. Kenapa Anda harus menjaga motivasi hatimu? Sebab Amsal 4:23 ngomong apa? Jaga hatimu dengan kewaspadaan, karena ini terpancar kehidupan. Kalau hatimu nggak murni, motivasimu nggak murni, yang terpancar juga nggak baik, kehidupanmu juga jadi nggak baik. Kita pun sudah belajar dari Pak Ishak juga, dari gembala kita yang beberapa 2-3 minggu lalu saya lupa. Kita harus belajar untuk menjaga fondasi hati. Setelah saya sampaikan tentang motivasi, Pak Ishak melanjutkan, fondasimu apa? Hanya dua ya, apa fondasinya? Cinta atau benci? Tuh, Anda cinta atau benci? Kalau Anda melakukan sesuatu karena dengan benci, Anda akan hidup dalam kebencian. Tapi kalau Anda motivasinya cinta, motivasinya mengasihi, itu baik. Karena itu fondasi yang benar dari motivasi. Motivasimu murni, motivasimu kayaknya baik, tapi ternyata fondasinya, dasarnya, yang kemarin disampaikan gembala kita, apakah fondasi keinginanmu itu cinta atau benci? Itu akan sangat mempengaruhi perjalanan, tingkah laku Anda, perbuatan Anda. Hidup ini kan selalu milih ya. Hidup ini kan tidak pernah ada bisa pilih dua. Kita sering dapatkan 2-3 pilihan, milih kiri atau milih kanan, milih membenci atau milih mencintai, hanya itu saja. Dan kalau kita punya akar yang kuat, fondasi yang kuat, yaitu fondasi kasih, karena itu perintah Tuhan. Perintah utama Tuhan yang pertama apa? Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, kekuatanmu, akal budimu, dengan segenap jiwamu.
dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Anda mandi 2 kali atau Anda mandi seminggu sekali, itu demi apa? Demi Anda harus mengasihi juga dirimu sendiri. Baik Tuhan yang diberikan kepada Anda jaga kesehatan, Anda jaga segalanya. Itu demi siapa? Pondasinya apa? Gitu. Jadi begitu Anda sudah diajarkan banyak, menguji motivasimu, Anda sudah diajar untuk punya pondasi yang benar, pondasimu harus cinta, dasar melakukan sesuatu itu harus dengan kasih, bukan dengan benci. Itu Anda pasti setelah Anda punya keinginan-keinginan dan Anda sudah uji keinginanmu, sudah murni motivasimu, itu apa yang Anda lakukan? Pasti Anda berencana melakukan sesuatu. Contoh, saya mau buka bisnis sendiri, saya mau membantu orang tua saya mau belajar, saya mau bekerja, saya mau melamar pekerjaan, saya mau bekerja di tempat itu dan tempat ini. Anda mau menikah, Anda mau pacaran, Anda mau berumah tangga, Anda mau melakukan apapun, pasti Anda setelah Anda menguji motivasi hatimu sudah murni, Anda pasti berdoa, pasti minta sama Tuhan kan? Oh, kita ini seperti pengemis di hadapan Tuhan. Siapa yang tidak pernah ngemis sama Tuhan? Saya ngemis setiap jam sama Tuhan. Saya ini pengemis yang paling suka minta. Setiap jam minta Tuhan, minta tanganku tidak sakit. Saya sekarang sudah bisa pakai sepatu. Sepatu saya beberapa ada bagus-bagus, lumayan lah. Ya nggak mahal, murah-murah. Tapi ya saya nggak bisa pakai kalau ada kasih karunia Tuhan. Masa selalu minta Tuhan, masa kalau kotor pakai sandal terus, saya bisa pakai sepatu di Tuhan. Tangan saya rusak sekarang jadi kayak bayi, merah, bersih, ngilap. Tanganmu tidak bisa semilap ini kan? Tangan saya ngilap, tapi sebelum ngilap ini hancur tangan saya. Ini semua kasih karunia. Sedikit saya ngomong tentang tahun ini, kita masuk, hari ini masuk tahun baru, tahun Ibrani baru 5783, tahun P Gimel. P itu bila bicara mulut, Gimel itu bentuknya kayak unta. Tahun ini profetiknya adalah, nubuatannya adalah tahun kasih karunia. Kasih karunia itu yang Anda tadinya tidak pantas jadi pantas. Itu kasih karunia. Kasih karunia itu tahun memberi. Tahun ini saya ngomong ke banyak orang yang saya temui, memberi. Kadang tahun menabur. Sudah, Anda tidak harus menabur dari hal besar. Rp1.000 itu menabur. Maka 1.000 tidak punya, saya tidak punya uang 1.000 hari ini, saya kasih 1.000. Masa nggak punya? Nggak mungkin ya, 1.000 buat 1.000. 1.000 itu jadi berkat. Karena tahun ini tahun kasih karunia. Nah, karena kita tahu masuk dalam tahun kasih karunia ini, kita harus banyak menabur. Menabur itu tidak hanya bicara Anda duit, tidak hanya bicara semangkok sayur, tidak hanya bicara makanan, minuman atau hal materi. Menabur itu menabur perkataanmu juga. Lu buatkan dirimu sendiri. Tahun ini aku akan mengalami ini dan itu. Tabur dengan perkataan. Karena dengan perkataanmu lah engkau bisa diukur. Dengan perkataanmu engkau bisa dibenarkan. Jangan banyak ngeluh. Kalau Anda menabur keluhan-keluhan, sambatan-sambatan. Saya masih ingat di kantor saya dulu, ditulis besar-besar di tempat gudang itu. Anak gudang ini kan kalau bongkarin kan capek ya, ngangkat satu truk, itu kan cuma 5 orang, giliran tua ditulis busa sama HED-nya, dilarang sambat, ditulis busa mau merah, jadi mau sambat itu bocor, dilarang sambat. Jadi kalau Anda suka ngeluh, suka menabur keluhan-keluhan di mulut, kayaknya sederhana ya, masa nggak boleh ngeluh, Pak? Boleh. Tapi kalau Anda menabur keluhan-keluhan, Anda akan menuai. Sebab tahun ini tahun kasih karunia. Tahun Anda menabur banyak. Menabur sikap, menabur pengampunan, menabur harta, menabur semuanya. Jadi kita kembali ke apa yang saya mau sampaikan. Setelah Anda punya motivasi yang baik, Anda punya keinginan-keinginan, lalu Anda pasti berdoa. Anda doa, Anda minta sama Tuhan, Tuhan saya mau melakukan ini, Tuhan kau berkati supaya berhasil,
Tuhan saya mau lakukan ini, Tuhan engkau campur tangan. Pasti begitu ya. Anda mau pindah rumah, mau beli rumah, Anda mau beli motor, Anda mau apa aja. Anda biasanya masuk, meskipun Anda tidak tutup mata dan lipat tangan berdoa, hatimu berdoa, Tuhan aku kepingin ini ya. Itu doa juga. Jadi setelah Anda berdoa, Anda merasa sudah beriman, tetapi apakah setelah Anda mengakhiri doamu dan ngomong amin, lalu Anda melek mata, buka mata, dan Anda lihat kenyataannya, ada doa kepingin sembuh, tapi kenyataannya begitu melek Anda lihat dirimu masih sakit. Anda kepingin minta kaya, tapi Anda melek dirimu masih kekurangan uang. Anda minta hutangmu diselesaikan sama Tuhan, tapi begitu Anda buka mata, tukang tagihnya masih di depan mata. Waktu Anda berdoa, Anda ingin sesuatu dari Tuhan, meskipun keinginanmu sudah dipuji dan motivasimu sudah murni, pondasimu adalah cinta. Apakah pertanyaannya setelah Anda membuka mata dan setelah Anda ngomong amin, apakah Anda yakin dengan doamu sendiri? Hari ini saya bahas tentang hati yang berdoa sama Tuhan, sama Tuhan. Banyak saya temui orang setelah diajak berdoa, saat doa nangis-nangis segu-segu, amin, setelah buka mata keluar lagi, takut lagi, tidak percaya dengan apa yang dia doakan. Bila kita berkata punya iman, Anda ngomong yakin, dan doamu Anda percaya sudah Anda sampaikan ke tahta surga ke Tuhan, apakah iman yang Anda bilang yakin itu disertai tindakan? Itulah kenapa judul khotbah hari ini itu adalah lakukan apa yang Anda sudah doakan. Lakukan apa yang sudah Anda doakan. Karena iman itu akan hidup begitu Anda bertindak. Apakah kita sudah melakukan apa yang sedang kita doakan? Firman-Nya berkata dalam Yakobus 2 ayat 17, kita baca. Yakobus 2 ayat 17. Ini dasar firman, dasar kebenaran. Kenapa judul khotbah ini adalah sudahkah Anda melakukan apa yang sedang Anda doakan? Satu orang bacakan Yakobus 2 ayat 17. Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Mengapa Anda, saya, semua kita harus melakukan apa yang Anda doakan? Sebab dengan melakukan apa yang sudah Anda doakan, maka itu artinya seolah-olah Anda sudah menerima jawaban doa. Saya ulang. Mengapa harus melakukan apa yang Anda doakan? Sebab dengan melakukan apa yang sudah Anda doakan tadi 5 menit yang lalu, seminggu yang lalu, sebulan yang lalu, artinya seolah-olah Anda sudah telah menerima jawaban doa Anda. Kita lihat Markus 11 ayat 24. Pak, kok pakai seolah-olah Pak? Yaitu memang firman Tuhan. Markus 11 ayat 24. Markus 11 ayat 24. Ya, kita baca ya. Karena itu akunya besar ya, Tuhan Yesus berkata kepada Anda, Pak Jono, pada Ulami, pada Bu Marina, pada Septi, pada semuanya, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta. Pak, yang diminta jahat gimana? Ya enggak. Tadi kan sudah saya kasih awalan
saya review khotbah-khotbah yang lalu, ya kamu minta motivasinya harus murni, dasarnya, fondasinya harus cinta. Ya, selesai dulu ya, Anda paham dulu itu dari khotbah yang lalu. Dan doakan. Percayalah bahwa kamu telah itu sudah masih akan proses. Sudah telah menerimanya, maka hal itu justru diberikan pada Anda. Terus bagaimana percaya seolah-olah kita telah menerima? Kalau Anda belajar di penciptaan bumi dan langit, Anda akan lihat bahwa ada urutan-urutan penciptaan yang seharusnya tidak urut. Dan banyak penelitian teologi yang ngomong bahwa waktu Tuhan bilang begini, maka dilihatnya itu baik. Anda lihat, ciptakanlah langit dan bumi, terus ciptakan pohon dan tumbuh-tumbuhan, ciptakan macam-macam. Selalu di akhir ngomong menciptakan dan itu selalu ngomong apa? Dan dilihatnya itu baik. Anda pikir Tuhan melihatnya itu nyata? Enggak. Seolah-olah sudah ada. Itu imannya Tuhan. Dia begitu melepaskan itu buat jadi tumbuhan. Anda pikir langsung tumbuhannya tumbuh langsung? Enggak. Tuhan itu menciptakan bijinya. Dia belum melihat tumbuhan itu tumbuh, tapi dia bilang itu baik. Kenapa? Karena mata itu Tuhan sudah melihat ke depan bahwa biji itu kalau nanti tumbuh akan jadi baik. Doamu itu benih. Siapa yang percaya doamu itu benih? Doamu itu benih. Belum terjadi, belum ada, tapi Anda berkata itu baik. Anda harus percaya seolah-olah. Pak, nggak ada kata seolah-olah, mau tambah sendiri. Ini kan cuma penekanan bahwa percaya telah menerima itu kan seolah-olah. Anda melek mata, masalahmu masih di depan mata kok. Kalau nggak seolah-olah caranya gimana? Ibrani 11 ayat 1, buka aja. Ini dasarnya. Kenapa kok Anda harus percaya telah menerima? Ibrani 11 ayat 1. Satu orang bacakan, gantian ya, saya baca, jemaat baca, gantian. Ibrani 11 ayat 1 ini ayat apa ini? Pak Jono sudah melentek nih ayat ini pasti. Iman itu apa? Ini definisi iman. Satu orang bacakan. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, yang Mbok minta, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu dasar. Makanya kalau Anda ngomong percaya tadi, sudah doa, Anda harus percaya sudah terima. Ini yang sulit. Kenapa? Karena mata jasmani kita masih melihat apa yang kita doakan belum terjadi, tapi harus percaya seperti sudah terjadi. Nah, susah. Itulah iman. Justru Anda percaya sudah terjadi, Pak, kayak orang Pak ya, orang ngelamun, orang berimajinasi. Betul, iman itu perlu imajinasi. Lalu apa yang dimaksud dengan apa yang belum kita lihat? Yaitu doa-doamu, harapanmu, keinginanmu terhadap anak, terhadap orang tua, terhadap pekerjaanmu, terhadap ekonomimu, terhadap kesembuhanmu, terhadap apapun. Itu belum Anda lihat. Tapi Anda perlu iman supaya Anda bisa bersikap, bertindak seolah-olah doamu sudah dijawab. Lalu bagaimana Pak caranya membuktikan iman kita? Kalau meskipun jawaban doa-doa kita belum benar-benar ada secara mata jasmani, caranya yaitu Anda harus bertindak.
Makanya di awal saya bilang judul khotbah ini adalah lakukan apa yang Anda doakan, supaya Anda, Tuhan melihat Anda, orang ini percaya telah menerima. Kalau seolah-olah sudah menerima, itu kan sikapnya kayak orang sudah menerima. Dengan bertindak, bersikap seolah-olah jawaban Anda sudah terjadi. Makanya kalimat Markus dalam Markus 24 tadi, percayalah kamu telah menerima. Ini bisa dibuktikan, Anda harus bertindak. Sebelah tadi Yakobus 2:17 ngomong apa? Iman tanpa tindakan mati. Karena itu tindakan kita dan perbuatan ini loh, apa sudah cocok dengan apa yang Anda doakan? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Cocok itu bagaimana sih Pak? Karena saat Anda melangkah saja atas apa yang sedang Anda imani, maka saat itu juga imanmu itu hidup. Waktu Petrus disuruh Tuhan sini jalan di atas air, kira-kira ini kan kapal kan masih ada pinggirannya ya, pasti kan ngelangkah ini, melompati pinggirannya kapal. Kira-kira waktu dia ngangkat kakinya itu dia sudah terbukti belum jalan di atas air? Belum dong? Belum nyentuh air kok. Nah, nyemplung ya apa? Ya bisa saja nyemplung. Tapi kenapa dia melangkah? Karena dia tahu begitu iman itu disertai tindakan, maka iman itu hidup dan setia. Kira-kira ini air ya, garisnya air. Saya turun aja, ini air. Ini kan kapal ya. Waktu aku melangkah gini, kira-kira saya sudah terbukti belum? Belum. Begitu nyampe ke air ini langsung iman itu hidup. Makanya Anda harus melangkah. Imanmu tanpa tindakan mati. Makanya banyak orang domble, doer mulutnya, berdoa bertahun-tahun tidak terjadi apa-apa sebab dia tidak melangkah. Nah, ini bahaya sekali. Hatimu murni kayak malaikat, cintamu suci kayak Tuhan Yesus, tapi imanmu tidak melangkah. Bahaya. Saya bersaksi ya, saya barusan tahun lalu saya dikasih rumah sama Tuhan. Saya belum ngomong. Tapi kira-kira Anda tahu prosesnya? Delok pameran sampai elek. Karena saya melangkah, tidak ada uangnya, tidak ada. Tapi pameran lihat yuk ya, sama istri saya juga. Kalau lewat perumahan mampir sama marketing ini, dia pun bosan dikejar-kejar, beli Pak, uang takut toh. Gak ada uangnya. Kenapa? Karena saya harus merasa saya sudah punya uang, telah menerima bahwa Tuhan sudah kasih saya duit untuk beli rumah, belum ada. Ya langkahnya apa nyatanya? Ya takut. Tanya. Kan gak bayar takut, lumayan kan dikasih aqua, dikasih roti ya. Maca aja pokoknya semua api ya, kayak usugi. Tapi belum sampai, dikasih roti holan, lumayan deh untuk roti. Makanya saya ngajak angker saya supaya untuk rotinya akeh. Takut tok, nggak punya uang. Bilang itu orang sampel, nggak punya uang, orang tanya. Tapi saya ngomong sama Tuhan, ini loh Tuhan, saya melangkah, tanya-tanya. Kayak orang sudah mau beli, tapi temen nggak bujuk. Saya sering tanya. Kayak orang yuk tanya mau dari perumahan yang paling mahal sampai perumahan yang paling biasa. Bertahun-tahun tanya-tanya. Tapi saya tahu, begitu kaki saya melangkah ke air, iman itu hidup. Tidak masuk akal. Nah, karena itu Anda harus tahu, waktu Anda melangkah, iman itu jadi hidup. Lakukan bagianmu.
Meskipun Anda punya batasan terbatas, saya juga tanya rumah cuma terbatas. Tanya tok. Begitu ditantang orang, Pak DP, Pak. Oh, nanti saya tanya istri dulu. Pada itu saya udah pengen kan. Kenapa tanya sudah pasti iya. Tapi yang alasan ya kok kayak duit. Nanti tak pikir-pikir dulu, Pak. Tak lihat-lihat dulu. Bahasa kan gitu orang-orang lihat-lihat. Paling marketing ya biar saya takut tok ini kali itu. Gak apa-apa. Tapi Tuhan melihat iman saya bertindak. Dan itu dibela sama Tuhan. Lakukan bagianmu, mesti terbatas. Mungkin Anda cuma bisa lakukan sedikit. Sisanya biar Tuhan yang menyempurnakan dan menggenapi dengan mukjizatnya yang tidak terbatas sesuai yang Anda iman. Itulah kenapa kalau Anda ingin berdoa jadi hebat dalam studimu, ya anak-anak muda belajar, Anda kepingin bayangan jadi juara, ingin pinter, Anda berdoa. Siapa sih yang bilang kepingin pinter itu jahat? Masih baik kan? Tapi jadi jahat juga. Pinter supaya bisa mengalahkan temannya, itu jahat. Motivasinya tidak murni. Aku pinter supaya kalau aku pinter, aku menyenangkan orang tuaku, menyenangkan Tuhan. Itu motivasi yang baik. Jangan karena supaya kamu dipuji hebat, itu motivasi yang salah. Anda yang kepingin belajar, Anda yang kepingin pinter, ya belajar lebih keras. Tuhan berikan aku kepandaian, buat aku juara kelas. Tapi gak tahu belajar, cuma main game. Anda imanmu tidak bertindak. Aku harus belajar. Saya gak ngerti. Mungkin citaannya ini rodok kurang pintar. Apa? Belajar lebih keras lagi. Anda 1 jam, naik ke 2 jam. 2 jam belum pintar, naik 3 jam. 3 jam belum pintar, 4 jam. Sekarang belajar itu banyak ya, di Google banyak. Semua pegang handphone canggih semua. Belajar itu bisa. Begitu engkau bertindak, engkau belajar lebih keras, Tuhan nanti yang diutis di otakmu jadi dahsyat. Karena Tuhan lihat engkau bertindak, Tuhan lihat engkau belajar lebih keras lagi. Saya kemarin lihat di YouTube ada anak muda di Indonesia SMP juara Olimpiade matematika ini. Ratusan kali juara 1, tak dengar ratusan kali loh. Iki mboni utek iki paling gede kan sampai pokoknya utek paling kan. Iya, pinter luar biasa. Anda tahu belajar. Dia tidak pernah main game belajar matematika. Imannya bertindak. Kasih karunia Tuhan nanti yang menyempurnakan tindakan. Jangan khawatir, Pak. Saya tidak punya kuota buat belajar. Belajar harus iso kuotamu iso. Tuhanmu yang Elohim, El Shaddai, Maha Besar. Itu melihat Anda begitu terenyuh lihat usaha kerasmu belajar. Tuhan akan jadikan engkau juara. Itu aja. Imanmu bertindak enggak? Cocok enggak dengan doamu? Saya bilang, apakah tindakanmu dengan doamu cocok? Minta pinter, minta juara, tapi belajar santai. PR banyak, ngomel, besok ulangan, ngomel. Gak cocok sama doamu. Itu yang Anda masih studi. Saya bicara tentang ngomong jodoh lah, Anda yang single. Kalau Anda ingin dapat jodoh yang baik, persiapkan dirimu. Anda harus sepadan dengan jodoh impianmu. Anda ingin dapat pangeran, Anda harus jadi putri. Mosok berlian ini dipasang ke monel. Anda ingin berlian, jadilah emas. Pak, gak bisa jadi emas Pak, cuma iso perak Pak, tapi ini sudah maksimal. Oh gak apa, Tuhan akan buat air jadi anggur, buat perak jadi emas. Itu Tuhanmu. Tapi Tuhan melihat dulu tindakanmu, upayamu sudah sekeras apa.
Saya ketemu anak muda, kepinginnya dapat pasangan yang luar biasa. Saya bilang, bisa masak tak? Bisa. Masak, oh ganteng itu ya, makanannya setengah kayak enak. Tapi dapat orang kaya. Kira-kira, kalau suamimu kaya raya, kamu sudah bisa kelola duitnya dia yang ratusan miliar? Bapakmu, dia buat belanja. Makanya kamu gak dapat kalau kaya, karena kamu mau habiskan sekeinginanmu, katanya firman Tuhan. Engkau minta tidak diberi karena firman Tuhan apa Pak? Engkau akan habiskan untuk hawa nafsu. Kamu minta itu Tuhan kasih cuma buat apa? Butuh dah. Buat apa Anda butuh? Siap tak Anda kalau dikasih? Nah ini Tuhan perlu tindakanmu. Kalau Anda ingin hidup yang baik, persiapkan dirimu dengan seperti jodoh yang Anda mimpi-mimpikan. Bukaan hatimu, ubah caramu menilai calon pasangan. Sisanya biar Tuhan yang Maha Kuasa yang mengerjakan. Pak, gak mungkin Pak, aku orang biasa Pak, dapat yang baik. Oh, itu tak omonganmu. Tuhanmu jangan akan belum pensiun dan dia tetap Tuhan dan dia bisa melakukan yang di luar apa yang Anda bisa pikirkan. Ngeri. Efesus 3:20 menjawab lebih yang dari Anda doakan. Tapi imanmu ya sertai tindakan enggak. Metu dasteran, namo dasteran. Jaluke sing guanteng. Ya apa? Pak, aku dulu cuma FIFA, Pak. Ngamukku tuku FIFA. Oh, gak apa-apa. Begitu mau pakai, Tuhan membutakan cowok ganteng itu melihat kamu kayak bidadari, tapi kamu sudah bertindak. Imanmu yang bertindak ini akan menghasilkan mukjizat yang besar. Itu loh masalahnya. Bertindak enggak engkau? Cocok enggak tindakan sama doamu? Kalau Anda kepingin sukses dalam karir, Tuhan, aku ingin jadi direktur, Tuhan. Tuhan, aku ingin jadi orang berhasil dalam pekerjaan, sukses jadi pimpinan, Tuhan. Ya, coba setelah Anda berdoa, amin, perbaiki cara Anda bekerja, kerja lebih keras lagi, disiplin lagi, jangan bolosan. Milikilah cara-cara kerja, mental kerja seperti yang Anda impikan. Anda kan menjadi direktur, bisa gak Pak? Aku Pak, anak bapakku SD gak lulus, ibuku juga gak lulus, bahkan ibuku TK gak lulus, gak budget. Bisa tak Pak saya jadi direktur? Oh bisa. Perbaiki cara kerjamu. Bolosan jadi direktur, disuruh bosnya begini ngomel, tuh cuma neng tuh lembur neng. Direktur itu terkali isu mulai bengi sih mikir pekerjaan, tapi Anda mau jadi direktur, tapi mentalmu kayak buruh biasa. Imanmu tidak bertindak, motivasimu sudah murni, Anda sudah uji hatimu seperti yang saya sampaikan di bulan lalu. Pondasimu sudah bagus seperti saya sampaikan Pak Yusak kemarin. Pondasimu cinta apa? Benci. Sudah stop lah pokoknya keinginanmu. Sudah murni lah hatimu sudah beres benar. Tapi tindakanmu ini loh, cocok nggak dengan apa yang Anda imani? Kalau nggak cocok, ya iman itu hakikatnya adalah mati. Jadi kalau Anda kepingin bagus kerjanya, ya sebelum Anda dipromosikan, kerjamu sudah bagus. Pak, buktinya apa Pak? Contohnya apa? Yusuf. Kira-kira Anda coba pikirin. Kalau Anda punya usaha, apa itu toko lah, duit pabrik, asal karmu, mimpi asal karmu sebesar-besarnya, karena Tuhan besar. Terus anak buahmu kerjanya aras-arasan, gak maksimal, kan kamu Anda suruh sering balelo, tapi balelo is the nyimpang kanan nyimpang kiri. Gak karu-karuan Anda suruh A melakukan B, ngelang. Kira-kira Anda senang gak? Malah senang. Lah Yusuf itu di penjara, tapi jadi kesayangannya kepala penjara. Berarti kira-kira Yusuf kerjanya gimana?
dahsyat. Begitu dia bertindak, diangkat jadi orang kedua dari Firaun, berkuasa atas seluruh negeri. Itu menurut saya. Anda kepingin dipromosikan kayak Yusuf, kerja kayak Yusuf, bertindak seperti yang dia doakan. Kalau Anda doain kaya, Tuhan, doa kan ngeraih Tuhan kan winter ya. Saya sering lihat sih, bahkan ada anggota kerabat saya juga doa, Tuhan berkati aku dengan luar biasa, berkati aku dengan kaya raya Tuhan, supaya aku jadi berkat buat banyak orang. Rayuannya itu jadi berkat, jadikan aku saluran berkatmu. Salurannya tadi garing, tak terdiawi dibak diri kabeh. Dahsyat kalau merayu Tuhan. Oh, Tuhan dirayu gak bisa. Karena Tuhan itu enggak kena rayuan cuma omongan indahmu, tapi Tuhan itu ngelihat tindakanmu. Anda berdoa supaya jadi kaya, supaya jadi berkat, tapi Anda ngasih orang ngomel 1000 aja berat. Katanya mau jadi berkat. Kira-kira bagi Anda masih butuh besar kecil. Tapi kalau Anda setia dalam perkara kecil, begitu Anda bilang, amin Tuhan, aku jadi berkat bagi banyak orang. Begitu melek ada orang miskin, lalu kali 1000, Tuhan ngomong, oh itu doa, ambil tindakannya cocok. Ya wis, tambahin berkat. Naik dia masih 2000, berkat tambah lagi, naik masih 3000. Nah, cocok. Enggak cuma bisa grade dan cocok. Tindakan imanmu harus cocok dengan doa. Anda kepingin kaya, tapi Anda malas nabung, Anda boros, Anda tidak mengelola keuanganmu dengan baik, Anda tidak lihat ke pengeluaranmu. Saya pernah dimintai anak buah saya, Pak, saya buat dinaikkan gajinya, gaji saya nggak cukup, tolong ambil kertas, ayo ikut ke ruangan saya, ajak ke ruangan meeting. Pak, itu kan gajimu piro? Oh segini Pak. Pengeluaranmu piro? Oh kos Pak, ini Pak. Oh ini susu anak Pak, ini beras Pak. Apa meneh pengeluaranmu? Ada Pak, ini. Terus sisanya masih separuhan dari gajinya. Setelah dihitung pengeluaran yang dia ingin penting-penting lah, listrik lah, susu anak, itu penting ya, beras. Terus kok jadimu gak cukup? Iya Pak ya. Oh, jadi aku tanya, kau nang Indomaret dino piro? Yo berangkat Pak, mau pulang. Berangkat ke apa? Pokari Pak, sama snack. Pulang nih, berangkat kesel Pak, tuku es krim jos. Itu kan, iya Pak yo, sekatanya Pak yo. Kalian 20 hari kerja, iya Pak yo, Indomaret 4 juta Pak. Iya, aku sih gak mau itu. Terus nang warkop yang bilang, warkop, saya ngapain nang warkop? Pak, kok takut dikit? Gak, itu cuma tak ajarin kau ngitung pengeluaran. Ya, sudah bungkus Pak, 8.000, es teh 8.000, suryai 20. Jadi 40 warkop, kali 30 hari 1,2. Loh iya Pak, gak cukup gaji. Lah iya, surya 16 itu mesti gak cukup, rokokmu, mandeko, cukup pasti. Jadi gitu ya, saya kalau ngajarin anak buah saya gak nolak dia naik gaji, tak naikkan kalau dia memang butuh. Dulu saya udah kerjaannya dia, tukang bolos ya buat apa. Jadi kadang-kadang Anda kalau ngomong doa kepingin kaya, introspeksi pengeluaranmu. Indomaret itu berbahaya. Saya cakap ke Indomaret sama istri saya, dulu saya ketik mesti tarik 10, kali 15 sama. Kok kali 10.000 nih? 16. Gak kerosok. Maka saya lebih suka bikin ada awal di atas, bikin sendiri, aku botol, aku sendiri. Saya sering bawa gitu. Sehari saya hemat 30.000, sebulan saya hemat berapa? 900.000. Itu duit deh. Motor Beat 1 itu dia bulan. Lu bener. Tapi berupa pokarimu, berupa teh pucuk harummu, berupa warkopmu, es kopi situ 6.000,
Dino ping 3 ngelak kerja jenenge. Wis 18.000. 18.000 kali 30 600. Kadang-kadang nggak ngitungnya kecil-kecil tuh. Bahaya, mending-mending itu bahaya. Jadi Anda kepingin kaya, tapi ini nggak rajin nabung, nggak disiplin. Nabung di akhir bulan, nabung itu di awal bulan, barang perpuluhan. Itu langsung berpuluhan, langsung nabung. Tak jamin nabung dong. Tapi kalau nabung di akhir bulan, tak jamin nggak ada. Pak, gak cukup kok nabung ngosek lah. Ini gak cukup kok cukupen. Ngerti ya? Nabungnya gak hilang. Menang celenganmu kali ngeprok, capek, beres lah. Nek kurang. Cobaan dulu di awal pendapatan nabung, ya. Supaya saat Anda doa minta kaya, Tuhan melihat sikapmu, tindakanmu itu cocok dengan imanmu. Pak, aku percaya Pak, aku pasti kaya. Aku percaya Pak. Coba sampai doa 10 tahun tak kaya-kaya karena tindakannya nggak sama, imannya tidak bertindak. Dan mulailah punya mental kayak orang kaya, kayak saya tadi loh, nggak punya rumah, nggak punya uang. Takut, koyok yo, kamu aku nggak bujui orang, saya nggak bujui orang. Saya cuma meyakinkan orang saya mau beli, tapi kan saya belum ada uangnya. Tapi Markus balik 24 ngomong apa? Percayalah seolah-olah kamu telah menerima. Jadi punya mental yang seperti yang Anda doakan itu penting. Anda kekurangan, tapi Anda berbagi dari hal sederhana aja Rp1.000 Anda berat. Kalau Anda berdoa agar pernikahan Anda dipulihkan, bersikaplah sebagai pasangan yang sudah dipulihkan. Kalau pasangan Anda tidak benar sikapnya, lalu Anda berdoa supaya dia dibenarkan, atau Anda berdoa supaya anakmu yang nakal itu dibenarkan, atau Anda berdoa supaya orang tuamu yang salah itu dibenarkan, atau Anda seperti berdoa untuk saudaramu, saudarimu yang nggak benar dibenarkan Tuhan. Kan itu tuh pernikahan kan ngomong ayah, ibu, suami, istri, anak, semuanya, mertua bahkan mertuamu nggak benar, tapi Anda doakan, tapi sikapmu memperlakukan dia, anggota keluargamu, seperti yang masih nggak benar. Itu berarti Anda belum menggenapi Markus 11 ayat 24. Percayalah kamu telah menerima. Percayalah mertuamu sudah diubahkan. Percayalah orang tuamu, suami, istri, anakmu sudah diubahkan Tuhan. Sikapmu harus seakan-akan dia sudah baik. Wah, anakmu kamu baik, dua kamu tak. Wis lapo kasih tahu sih wis. Doanya enggak. Mana diri saja. Nah, itu sikap waktu doamu belum dijawab. Markus 11 ayat 24 ngomong apa? Percayalah kamu telah menerima. Harus mbok pandang anakmu sing mutar iku wis wapi alim soleh. Bersikaplah, bertindaklah seakan-akan suamimu, istrimu, anakmu, orang tuamu sudah berubah. Pak, kenyataannya sih meroweng-meroweng Pak. Gak kuat aku Pak, gak bisa. Kamu harus membayangkan, berimajinasi seperti Tuhan menciptakan langit dan bumi. Kamu harus berimajinasi. Oh, cik api kok gak ngomel cerita ini. Gak ngomel cerita ini. Kayak orang gede ya? Iya, itulah iman yang bertindak. Seakan-akan mertuamu sudah gak cerewet. Wabi cerita ini. Kancil ngomong timun, itu cerita padahal ngomel-ngomel, oh ini mantu. Nah, harus Anda bayangkan, seolah-olah dia tidak ngomel. Ya, pasangan nggak oke. Nek oke, mbak sayang nggak? Sayang. Yus, Anda pun oke, sayang. Seolah-olah dia sudah oke. Itu cocok doamu sama tindakanmu cocok. Pak, tapi mata jasmani berat Pak dikelabui, ya itu tantanganmu. Makanya Anda diomong sama Yesus kan? Syarat melok Yesus apa? Ayo, nek iso pakai hadiah. Syarat ikut Yesus. Ono iso enggak? Sangkal dirimu dan ikut sekali. Nyangkal itu mau mertua ngomel. Gak cerita. Cerita ikatan cinta.
Sangkalan apa yang di mata jasmanimu. Coba lihat seperti mata imanmu bahwa dia pasti dipulihkan Tuhan, maka itu akan diberikan sama Tuhan. Itu loh yang saya maksud khotbah hari ini. Lakukan apa yang Anda doakan. Cocok tindakanmu sama imanmu, cocok tindakanmu sama doamu. Anda ingin punya usaha sendiri, punya toko sendiri, tapi takut-takut aja gak pernah disewakan. Cocok, bukan sebuah campur nanti ini. Tapi kalau duit sekarang, saya itu ngerti, super pede, telepon. Cik minta berapa? Oh ya, oke, buan. Cukup lagi, lapor sama bosmu. Tapi Anda tanya telepon berapa? Sopo ngerti dia bilang ini gratis buat sampean. Siapa tahu? Pak, omong ini sial Pak, saya malah gratis ya Pak. Oh, saya itu kok nyari sih, nggak juga doyan angka 13, terus hati, lu nggak pernah gitu. Sing ada setan ya nggak masalah. Main gitar 5 menit hilang ya. Seperti Daud mengusir setan di sekeliling Saul. Jadi kalau Anda mau dipulihkan keluargamu, harus seolah-olah Anda perlakukan keluargamu itu sudah pulih. Nah, Anda masih memperlakukan sama seperti dia belum didoakan ya, tidak cocok. Makanya sampai doa pun Anda tidak akan ada lihat perubahan di keluargamu, karena Anda belum bertindak seolah-olah sudah terjadi mujizat. Intinya apapun yang Anda doakan dan minta, bersikaplah, bertindaklah, memandanglah, melihatlah seolah-olah doa Anda sudah dikabulkan. Lakukan bagian Anda yang bisa Anda lakukan, sisanya yang tidak mampu Anda lakukan, biar Tuhan yang melakukan buat Anda, biar mujizatnya yang tidak terbatas itu yang dilakukan pada Anda. Kitab Yesaya dalam 59 ayat 1-2 menuliskan bahwa yang membuat doa kita tidak dengar adalah dosa. Buka Yesaya 59, terus saya. Karena saya mau lihat mobil, walaupun saya belum punya uang. Amin. Apa takut kok itu brosur akeh dulu. Tumpang ini tok, Tuhan. Pokoknya aku nabung semampuku. Aku wis coba hemat. Dalam nama Yesus, suku. Ngono. Anda tukang tangan brosur tapi Anda tidak nabung. Pak, nabung cuma iso 10.000. Enggak apa-apa. 5 roti 2 ikan sisa 12 keranjang. Amin. Tapi ada 5 roti dulu yang dikasih oleh Tuhan. Saya bilang mau beli truk 2, mobil 1. Truk kita dengan buat jemaat pas itu. Nampak truk kayak sapi loh, becel. Makanya doakan saya tidak beli truk, beli minibus. Kalau doamu saya beli truk, tak tumpaknya kayak sapi. Wapi loh, jewejer gini ya. Sing cilik nang ngarep, sing gede nang mburi. Jadi boleh sing gede mati dhisik. Gak kayak tali rapian, aman. Saya 59 ayat 1. Yang penting itu Anda bertindak sesuai dengan doamu. Kitab Yesaya 5 pasal 59 ayat 1 sampai 2, satu orang bacakan. Sesungguhnya tangan Yahwa tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Tuhanmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Mungkin Anda tidak melanggar seluruh perintah Tuhan. Kan ingat orang kaya, muda kaya yang pamer sama Tuhan, Tuhan, aku wis ini wis itu. Wis kabeh dari Tuhan wis, ya wis jalan duitmu. Kamu ikut aku tanpa lemes. Mungkin Anda sudah hebat, suci. Mungkin Anda sudah berdoa dengan menggebu-gebu. Bahasa Romi macam-macam di Afrika, Inggris, Jepang untuk kabeh. Anda percaya
Tapi begitu Anda tidak bertindak, tindakanmu, perbuatanmu, sikapmu, cara memandang nggak cocok dengan doamu, Anda berdosa. Pak, dia yatim. Lagi ayat ini oke. Anda mungkin tidak melanggar perintah Allah, Anda tidak niat jahat sama orang lain. Pak, aku tuh kepingin itu baik loh Pak. Kepingin itu untuk orang lain loh Pak. Aku tuh kepingin kok no motor orang tua aku loh Pak. Kepingin kok no omah buat orang tua aku loh Pak. Tapi kok gak iso Pak yo. Karena Anda berdosa. Itu yang menghalangi tangan Tuhan menolong Anda. Dosanya apa Pak? Ya, saya kan sudah bilang Anda mungkin sudah tidak melanggar seluruh perintah Allah. Anda menggenapi semua Taurat Tuhan. Tapi ada yang Anda lupa, dosa yang tidak disadari. Namun ada hal yang ternyata tanpa kita sadari dikategorikan sebagai sebuah dosa menurut firman Tuhan. Apa itu? Tidak melakukan sesuai yang Anda doakan. Tidak cocok iman sama tindakanmu. Tidak cocok doa sama tindakanmu. Pak, dasarnya apa? Yakobus 4 ayat 17, bukan? Yakobus 4 ayat 17. Saya bacakan ya. Jadi, jika Pak Jono, jika Bu Lami, jika Bu Marina, jika Bu Melan, jika Pak Abed, jika Bu Patris, jika siapa yang cilik ini? Nomor siapa lagi? Elo, jika siapapun yang di sini tahu, bukan TP ya, tahu bagaimana ia harus berbuat baik. Baik itu apa? Ya kalau kepingin kaya ya nabung. Kalau kepingin punya pasangan bagus ya siap berdiri menjadi pasangan yang nanti cocok. Jangan sampai berlian ketemu monel atau ketemu cingin rotan, nggak cocok, dipasang ojol. Jika Anda tahu berbuat baik, bisa menganggap mertuamu yang cerewet jadi suka pendongeng, dan anakmu yang narkoba jadi sudah alim. Jika Anda tahu bagaimana berbuat baik tapi tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi saat Anda tahu imanmu harus melangkah, tindakanmu harus cocok dengan doamu, tapi tidak kamu lakukan, itu dosa. Dosa itu, ya saya bilang apa? Menghambat tangan Tuhan menolong Anda. Jika Anda ingin diberkati dengan berkat besar, akan jadi berkat bagi orang lain. Tapi Anda tidak setia dalam perkara kecil, nabur dalam jumlah kecil yang 500 rupiah, Anda tidak pernah. Padahal Anda tahu itu baik, tapi Anda tidak lakukan, jadi dosa menghambatmu. Jika Anda berdoa ingin sukses dalam pekerjaan, tapi mulai kerja, ngeluh, kasih tugas ngeluh, lembur ngeluh, kerja asal terima gaji, terus pokoknya Pak, kamu kerja kok malas? Kok akan ngasih gajian Pak? Kok malas Pak? Atau hal yang tidak baik lainnya, dosa itu menghambat kamu jadi direktur. Meskipun doamu mimpi poso 25 jam, 10 hari 10 malam tetap jadi direktur. Karena tindakanmu gak cocok dengan iman. Waktu Anda tidak bertindak, Anda tahu berbuat baik tapi Anda tidak melakukan, Anda berdosa. Jika Anda punya masalah keuangan, dililit hutang, tapi Tuhan engkau minta supaya Tuhan bereskan, tapi cara mengatur uang masih belum bertobat, cara mengeluarkan duit masih sembarangan, padahal tahu hal tidak baik. Tuhan itu kalau menyelesaikan masalah itu ke akarnya. Saya sering ngomong sama orang-orang yang utang terlilit utang dan sebagainya. Hari ini, katakanlah sore ini, kamu buka lemari moro-moro mak duduk dari timbul. Duitmu cocok dengan utangmu. Utangmu 7.532.150 rupiah, persis ori duit lemari. Kan gak bayar kan?
Tapi polamu, caramu ngatur uang, caramu mengeluarkan uang masih sembarangan, utang mana enggak? Poso mana, dilunasi mana be Tuhan, utang mana, kredit mana? Karena yang salah bukan utangnya, caramu ngatur uang yang salah. Pak kok, dia semangat ya ngomong utang. Yo, saya kali ini sampai melaku kayak tahu jari ini gak ada melaku. Tak pastikan ya, ini real ya. Tuhan tahu. Gaji saya 5 juta, cicilan saya 5,9 juta. Nah, yo hebat kan. Maka saya kalau ngomong ini muandes, ngakoni. Begitu saya tobat atur pengeluaran saya, gajiku naik di 6,9. Sosok saya 100, lumayan. Bertindaklah seperti yang Anda doakan. Enggak cocok. Jika pola hidup sehat Anda masih enggak diatur, sik mangan sembarangan, sembuh, tidak sakit lagi tidak? Sakit lagi. Yang salah bukan sakitnya, cara hidupmu, kesehatanmu salah. Jika Anda bercerai, saya hari-hari dengar banyak orang yang bercerai. Ngomong gak cocok lah, ngomong inilah. Meskipun saya bilang, meskipun Anda kawin lagi dengan orang lain yang Anda pikir lebih bagus lagi, tak jamin cerai maneh. Wes, sakti akan ngomong, terjadi benar. Soalnya apa? Yang salah bukan permasalahan pernikahannya, bukan cuma suaminya, dia juga salah, bukan cuma istrinya, suaminya juga salah. Jadi yang salah itu kadang-kadang caramu menjalani hidup, tapi Anda mengambil keputusan yang tambah tenggelam, tambah salah. Saya bilang sama orang-orang yang mau cerai, kawin lo pengen 10 mana, pula pancet cerai mana gak boleh. Delok nanti ada siku, delok kan bisa, orang sing kayak papat gitu. Soalnya apa? Masalahnya bukan pada pasangannya, dia yang salah. Dia harus perbaiki cara ngomongnya, cara bersikapnya. Kalau istri sebagai nurutnya, kalau suami bagaimana cara dia mengelola rumah tangganya, mimpi rumah tangganya. Banyak. Ada anak-anak yang gak kasar sama orang tuamu, minggat tuh ganti orang tua. Podo kon diusir pisan. Ganti orang tua, ganti anak, tak tetap podo. Soalnya caramu yang salah. Banyak masalah yang belum diselesaikan Tuhan dalam hidupmu. Mungkin saja karena masih ada hal-hal pola hidup, sikap kata, cara pandangmu, atau penyebab-penyebab lain yang mungkin tidak saya sebutkan satu persatu, yang ada dalam dirimu yang masih harus dibenahi. Jadi doamu belum dijawab, Anda sudah bertindak, tapi tindakanmu masih salah, cara-caramu masih salah, cara hidupmu masih harus dibenahi. Makanya belum dijawab Tuhan. Meskipun Anda sudah bertindak, tindakannya salah. Pak, gimana kalau kita diuji kesabarannya ini perkara beda. Yang penting bagianmu lakukan hal yang baik. Sisanya biar Tuhan yang mengerjakan. Waspadalah, jangan ada sampai ada jenis dosa seperti ini, yaitu dosa yang tidak berbuat, dosa yang tidak bertindak, yang gak cocok tindakan sama imanmu. Yakub dijanjikan Laban dapat siapa? Rahel, dibujuki di Lea, tapi dia tetap bertindak cocok dengan impiannya. Akhirnya dapat tak Rahel? Daud belum pakai mahkota raja, masih sudah ditumpangi tangan, dikei minyak, diuyek-uyek kalau semua jadi raja. Jadi raja belum? Belum. Tapi gayanya ketemu Goliat, kayak raja. Kamu jangan menghina umat Israel. Itu omongan raja. Tapi begitu raja. Tapi dia cocok tindakannya sama nubuatannya cocok. Jadi raja. Kemudian gayanya Daud. Kamu menghina umat Allah yang hidup Israel. Gaya ini loh, ngalah-ngalah Saul, betul ya? Saul yang wedi-wedi. Ini kayak ojo. Padahal anak cilik belum jadi raja, tapi gayanya, tindakannya, mentalnya seperti raja. Jadi raja benar.
Anda mungkin sudah dinubuati hamba-hamba Tuhan diuyuk-uyuk dikei minyak 1 liter. Tapi tindakanmu, mentalmu tidak seperti nubuat tadi. Oke. Percaya saya, karena iman tanpa tindakan itu mati, nggak ada apa-apa. Musa belum buat mujizat, belum belah lampu merah, laut merah. Tapi gaya ini teko mbek Harun di Firaun. Gaya ini ngeri. Yang penting ku gaya di sini. Mentalmu sih itu. Seperti seolah-olah doa bisa diberi oh itu beda. Itu iman. Karena iman itu bukti. Buktinya oh karena itu buktimu. Wong kan sih lo yo ini. Abraham belum melihat domba yang buat menggantikan Ishak. Tapi tahu apa omongannya sama bujangnya? Pak D Abraham mau kemana? Aku mau naik sembahyang. Baca ini di Jadi 22. Aku mau naik sembahyang. Nanti kami pulang. Agar dia tahu gak ada kami. Saya pulang, mana ini dibeli kok. Tapi lihat perkataannya, lihat imannya, lihat tindakannya. Aku kok mulai di anakku ya. Padahal dia tahu Tuhan mau sembelih anaknya. Waktu naik di tengah-tengah, anaknya sih ditakok. Tapi Abraham, mana dombanya? Katanya kita mau sembahyang. Tuhan, jiwa menyediakan. Sudah lihat dombanya belum? Belum. Tapi dia naik, tetap naik ke gunung Tuhan. Begitu dia mau sembelih, langsung imannya jadi hidup sebab dia bertindak. Anda harus bertindak. Saya ngomong yang penting gayanya itu bukan sombong loh, ya maksudnya mentalnya ini. Mental orang sudah di jalan Tuhan, senang happy. Nah ini duit tapi gayanya semua nangis kan mau duit. Apa? Itulah iman. Saya kadang-kadang itu kayak orang gila di parkiran. Dia apa tuh? Aduh. Seolah-olah saya sudah punya Alphard. Tidak apa-apa. Gendut sing bui Tuhan untuk malaikat Pak. Saya setan. Menurut biasa. Gak keliru kita. Keliru, jadi keliru kita dorong ini mana. Tapi tindakannya harus sama. Nabung. Celengan saya gitu. Atasnya celengan. Celengan tak ini loh deh. Tuku motor masuk iso babah 5 roti 2 ikan sisa 12 keranjang agak ngurus tuh. Kadang gak buat 500 rupiah. Bujuku naik gajian gak roti 100 10. Kok lebih 5.000. Pak cukup dah. Oh cukup, ini 2 truk 1 mobil. Tindakan yang penting, action ini loh. Gayanya ini gitu. Aku yakin Tuhan itu maha kaya kok. Kan itu cuma duit DP, sih bayar Tuhan loh. Kan? Siap loh DP-nya, Tuhan yang akan melunasi. Gitu loh, Tuhan tuh gitu. Bertindaklah, cocok gitu loh. Orang lumpuh di kolam Bethesda, waktu disuruh Tuhan Yesus, angkat tilangmu. Kira-kira waktu disuruh angkat tilangnya dia sudah terbukti sembuh nggak? Belum, tapi dia ngomong tangannya. Angkat, dia angkat temen nanti lama sembuh dia. Bertindak. Saat kita melangkah dan bertindak, saat itulah Tuhan juga mulai bekerja, membuat perkara yang mustahil bagimu. Namun jangan lupa melangkah dengan senantiasa mengucap syukur. Ya ini penting. Jangan lupa Anda bertindak tapi terpaksa. Digomongkan pendeta ini bertindak ya mas, bertindak ya timbang salah. Dari ini Yakobus 4:17 jadi dosa yang nggak bertindak. Anda bertindak kan bercucu, ngomong lutu nggak bisa. Buka ayat terakhir, Mazmur 37. Saya mau ke showroom kali. Mazmur 37 ayat 4-5. Melot lah. Aku lumayan aku mas. Yo roti kadang-kadang. Minggu ini aku roti nih. Bukan. Gak
gendeng, mau aku gendeng. Semakin Anda menghina saya, semakin cepat jawaban Tuhan. Loh iya, Tuhan itu membela kok. Dialah pembela yang ajaib. Coba guyu aku, guyu nek iso lah cepet itu aku. Mazmur 37 Pak. Sampai 5, satu orang bacakan buanter. Mazmur 37 ayat 4 dan 5. Dan bergembiralah karena Yahwa, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Yahwa dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Amin. Bergembiralah. Kira-kira wong gendeng endi sing doa belum dijawab tapi seneng kayak wis dijawab? Ya cuma ini jawab. Apa gue kan itu kontak aja deh. Iya. Berarti pam sih aku sih durung pitakirin atau kirim sih wis. Kayaknya itu loh. Hatinya itu loh bergembira. Kayak mertuamu sudah dipulihkan, kayak suami istrimu sudah dipulihkan, kayak anakmu sudah dipulihkan, kayak ekonomimu sudah dipulihkan, kayak kamu sudah disembuhkan, kayak kamu sudah jadi sukses dalam segala perkara. Gembiranya harus gitu. Maka justru dia akan memberikan yang diinginkan hatimu. Hatimu, keinginanmu sudah bagus, motivasinya sudah murni, sudah mau tanya kenapa. Seperti Pak Ishak bilang juga, sudah motivasimu sudah, pondasinya sudah cinta, bukan benci. Tapi Anda melakukannya karena wedi. Yakobus 4 ayat 17. Anda nggak berbuat baik, Anda berdosa. Tidak. Bertindaklah imanmu, cocok dengan doamu, tapi dengan gembira. Karena Tuhan pasti menjawab doa. Amin. Saya bilang musik berdiri. Terima kasih Bapak. Kami hari ini mau bertobat. Yang belum bertindak, mulai bertindak. Yang belum melakukan cocok dengan doanya, mulai cocokkan. Cocok nggak doaku sama tindakanku? Yang belum bertindak, karena nggak tahu Tuhan. Ternyata Yakobus 4 ngomong berdosa. Hari ini Tuhan, jam Roh Kudus-Mu oleh semua orang, yang kecil, yang anak-anak, yang besar, yang dewasa, yang tua. Ubah gerakan mereka supaya mulai melangkah seperti yang mereka doakan. Seolah-olah sudah dijawab. Tapi kami tidak mau bertindak dengan bersungguh-sungguh, terpaksa, takut dosa. Lagi-lagi kalau bertindak karena takut dosa itu motivasimu tidak pas. Dasarmu bukan cinta, bukan kasih, tapi benci. Karena takut. Bila hari ini Tuhan, mereka boleh bertindak dengan bergembira. Karena Tuhan pasti menolong. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri firman ini dengan meterai darah anak domba Allah. Darah yang suci dan mulia, dan Roh Kudus menolong, memampukan kami untuk bertindak. Sebab kami tidak dapat berbuat apa-apa di luar Engkau. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dan berdoa.